Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan penerapan kebijakan ini sebagai wujud evaluasi dan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya. Lalu bisakah sistem ini menjadi solusi penerimaan siswa baru yang kerap terjadi tiap tahun? Kita akan bahas malam hari ini bersama Cecep Darmawan, pengamat pendidikan. Pak Cecep, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Pak Cecep, jadi sebenarnya ada 3 aspek mendasar pada pelaksanaan PPDB yang dipermasalahkan, yaitu ada akademik, administrasi, dan juga potensi penyimpangan. Tapi sebenarnya kalau kita bahas secara substansi, apakah menurut Anda perubahan-perubahan yang ada pada SPMB ini bisa menyelesaikan masalah pada sistem sebelumnya? Ya, terima kasih. Saya sih melihat bahwa saat ini kita patut apresiasi ya kepada pemerintah untuk tetap melakukan perbaikan ya. Apapun namanya, tadinya PPDB jadi SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Tapi saya ingatkan pada pemerintah bahwa utak-atik kebijakan itu jangan hanya sekedar mengganti casing ya, label gitu. Tapi harusnya mengganti substansi. Betul bahwa banyak problematika yang menyangkut yang sebetulnya awalnya kan zonasi, sekarang domisili. Apa sih substansi yang sesungguhnya berubah di situ? Ya, tentu ini ingin pemerintah agar apa tadi kecurangan, ya, pemalsuan segala macam itu ya setidaknya bisa dihindari ya, sekecil mungkin tidak boleh terjadi mestinya. Tetapi yang harus diingat adalah perbaikan sistem apapun, baik melalui domisili, afirmasi, prestasi maupun mutasi, ada yang lebih krusial sebetulnya. Apa itu adalah bagaimana ya standarisasi sekolah ini harusnya memiliki apa yang saya sebut dengan pemerataan. Oke. Ya, pemerataan unggul. Jadi kenapa sekolah-sekolah yang tanda kutip ya dianggap lebih unggul itu diburu oleh para calon siswa, karena memang ada terjadi disparitas antara sekolah satu dengan sekolah lain. Tapi kalau hampir seluruh sekolah misalnya kualitasnya sama, dari standarisasi misalnya gedungnya ya, sarana prasarana gitu, kemudian pembiayaan, kualitas gurunya gitu, kemudian kurikulum dan segala macamnya itu relatif sama, ya tentu si murid ini mau ke sekolah manapun sebetulnya nggak ada masalah. Nah, problem sekarang masih terjadi disparitas. Jadi pemerintah selain memang harus mengganti ya sistem-sistem yang tadi disebut itu menjadi apa namanya domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi, tapi juga ini harus dibarengi ya, Iya. pembenahan regulasi ini dibarengi dengan pemenuhan standarisasi unggul ya tiap sekolah yang relatif sama gitu. Oke, harus ada pemerataan kualitas dari setiap sekolah begitu. Jadi dengan sistem yang baru ini, apakah menurut Anda pemerataan itu bisa tercipta, Pak Cecep? Ini tidak bisa langsung mendongkrak pemerataan ya, selama hanya untuk menerima siswa baru ya. Ya. Nah, pemerintah harusnya berpikirnya komprehensif dan membuat semacam peta jalan. Kalau misalnya di sebuah kabupaten kota ada sekolah-sekolah unggulan, ada berapa? Misalnya ada 5 ya, itu yang diburu oleh siswa misalnya. Nah, SMA contoh lah. Maka tahun depan itu jangan 5, tambah lagi jadi 10, jadi 15 ya. Dibuat peta jalan, sehingga nanti pada tahun sekian, seluruh sekolah itu relatif sama. Oke. Ya, kualitasnya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Mhm. Itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat semata. Dia harus kolaborasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota sesuai dengan kewenangan. Oke, harus ada kolaborasi. Tapi salah satu juga yang menjadi perhatian dari sistem SPMB ini adalah jalur masuknya yang tadinya zonasi menjadi domisili. Mungkin untuk para orang tua belum semuanya mengetahui informasi ini dan mengetahui betul apa bedanya. Nah, menurut Anda sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup belum untuk sistem baru ini, SPMB ini? Ya, memang di lamanya kementerian sudah ada ya, tetapi ini perlu ada upaya yang masif lagi, ya, melibatkan stakeholder pendidikan, dinas pendidikan misalnya ya, satuan pendidikan atau sekolah, kampus juga diajak serta begitu ya, para mahasiswa kalau perlu diajak turun ke lapangan untuk mensosialisasikan kebijakan ini. Dan yang paling penting adalah apa sih substansi yang berubah di situ sehingga itu lebih berkeadilan misalnya ya, Oke. lebih menciptakan bahwa anak itu relatif ya bisa masuk dengan jalur-jalur yang tadi yang relatif bersih, tanpa titipan, itu yang penting tuh, tanpa titipan, tanpa kecurangan gitu. Jadi orang kalau nggak lulus pun dengan cara yang fair sebetulnya nggak ada masalah.
Tapi orang kalau nggak lulus ya, kemudian ada orang lewat jalur-jalur belakang segala macam, ini yang Oke, menyakitkan. Jadi Pak Cecep, kan pemerintah Pak ada Cecep, lagi mohon itu. maaf, saya harus potong sebentar. Kita akan menyaksikan langsung konferensi pers dari Kepala BMKG. Nah, pemirsa, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Cecep Darmawan. Pak Cecep, terima kasih masih bergabung bersama kami. Pak Cecep, tadi kita sempat membahas mengenai beberapa hal yang berubah dari PPDB ke SPMB begitu. Tapi ada satu hal yang sebenarnya menjadi harapan, yaitu bagaimana sistem SPMB ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat rentan seperti masyarakat yang kurang mampu atau di daerah tertinggal. Nah, menurut Anda apakah sistem ini bisa mengakomodir kualitas yang merata untuk pendidikan dari masyarakat yang rentan? Ya tadi saya katakan ya, SPMB itu tidak secara langsung akan memperbaiki kualitas pendidikan. Mhm. Dia hanya salah satu poin di dalam penerimaan, konteks penerimaan murid ya baru. Tetapi yang lebih penting adalah concern pemerintah terhadap standarisasi kualitas pendidikan itu sendiri. Oke. Ya, misalnya apa terjadi disparitas yang tadi saya sebut, Mhm. sebab bagi kelompok rentan sudah ada jalur yang namanya ya jalur afirmasi gitu, dan itu tiap tahun sudah ada ya. Nah, yang terpenting adalah juga pemerintah mestinya berbasis tadi ya, dulu zonasi jadi domisili, itu juga melibatkan bukan hanya sekolah negeri mestinya. Oke. Sekolah swasta juga ya, melalui sebuah sistem yang terintegrasi SPMB gitu. Jadi bagi mereka yang tidak masuk ke negeri bisa di swasta tapi dibantu oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya ya, kabupaten kota maupun provinsi. Jadi dilihatnya bukan pada negeri swasta tapi pada siapa yang harus dibantu. Hmm. Jadi kalau mereka tidak bisa masuk ke negeri ya domisili itu dia masuk aja ke sekolah swasta gitu. Kemudian pembiayaannya dibantu oleh pemerintah bagi mereka kelompok-kelompok rentan tadi, kelompok marginal. Jadi jangan selalu negeri minded gitu ya, tapi libatkan penerimaan siswa baru ini atau murid baru ini dengan sekolah swasta secara terintegrasi. Itu harusnya pemikirannya ke situ. Oke, kolaborasi antara negeri dan juga swasta menjadi sangat penting. Terakhir mungkin Pak Cecep, SPMB ini kan akan dilaksanakan di tahun ini 2025. Apa yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama pada sistem sebelumnya? Ya, satu regulasinya harus jelas ya. Dan saya selalu mengatakan regulasi teknis berikan ke daerah. Jadi pusat tuh ngatur yang umum saja, Mhm. prinsip-prinsip gitu ya, akuntabilitas gitu, transparansi. Tapi penggunaan sistem domisili harus berapa persen dan segala macam itu serahkan ke daerah. Itu Oke. kan otonomi pendidikan mesti diserahkan sehingga tidak terlalu jadi masalah. Yang kedua, ya pengawasan yang ketat, online kan sehingga tidak ada titip-titip lagi tuh ya dari oknum-oknum tertentu. Kalau perlu satu semester, nggak boleh ada pergerakan yang sifatnya mencurigakan gitu ya, Hmm. di online kan. Yang ketiga dia diawasi oleh semua pihak tentu. Kemudian pemerintah juga harus tadi bagi mereka yang tidak bisa di negeri nggak apa-apa di swasta, tapi pemerintah menjamin bagi kelompok-kelompok rentan. Jadi tidak ada anak yang tidak bisa sekolah, baik di negeri maupun di swasta dia bisa masuk ke situ. Pastinya impian semua masyarakat Indonesia, semua anak bisa mengenyam bangku pendidikan setinggi-tingginya Siap. dan juga melihat kualitas pendidikan Indonesia semakin menanjak setiap tahunnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Cecep Darmawan, pengamat kebijakan pendidikan UPI. Selamat malam Pak Cecep, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.